Kapan subhanallah, kapan masya Allah ini ketukar ya? Apa bedanya Pak? Subhanallah dengan masya Allah? Masya Allah kapan? Nah, masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Jadi masya Allah adalah ketika kita melihat hal yang baik-baik, yang indah-indah, kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, kita menikmati hal-hal yang baik, maka kita ucapkan masya Allah ya. Lagi di atas gunung, Pak, melihat pemandangan gunung di bawah begitu indah, ucapkan masya Allah. Lagi di pinggir pantai melihat deburan ombak, lihat burung camar yang terbang, kemudian hati kita bahagia, apa yang kita ucapkan? Masya Allah. Lagi jalan-jalan di mall kelihatan yang bening, masya Allah. Kebetulan yang jelek, waduh, innalillah. Itu bapaknya yang bilang, Pak, innalillah, masya Allah. Yang baik-baik, Pak, masya Allah. Makanya di Al-Quran, di surat Al-Kahfi itu masya Allah la quwwata illa billah. Jadi sunnahnya pada saat kita melihat anak rumah kita, usaha kita berkembang, semuanya damai, semuanya bahagia, ucapkanlah masya Allah la quwwata illa billah. Dalam hadis Nabi menyebutkan, siapa yang ketika melihat keluarganya, melihat rumahnya, melihat kehidupannya, kemudian dia bahagia dan mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, maka Allah akan mengekalkan keberkahan dari yang dia lihat itu. Masya Allah la quwwata illa billah. Nah, yang berikutnya subhanallah. Ucapan subhanallah ini kita ucapkan pada saat kita melihat, mendengar, merasakan atau mengalami perkara yang buruk-buruk yang kita tidak sukai. Itulah subhanallah, Pak. Karena kadang-kadang subhanallah ini salah kepakai. Jadi balik subhanallah pada saat kita mendengar, melihat, merasakan atau mengalami hal yang kita lihat, kita anggap itu buruk ya, meskipun belum tentu buruk benar ya, maka kita ucapkan subhanallah ya. Misalnya kalau ada di sini Pak, anak kecil ya, sebutlah anak SMP kelas 1 ya. Pak, ini anak masih kelas SMP, kelas 1 SMP tapi udah hafal 20 juz Al-Quran. Apa yang kita ucapkan Pak? Masya Allah. Masya Allah atau subhanallah? Pak, ini ada aki-aki Pak, umur 80 tahun, istrinya 4. Apa Pak? Masya Allah itu subhanallah. Wah, bapak-bapak Masya Allah ibu, subhanallah. Parah ya tanya. Ini berbeda pendapat berarti Bapak. Jadi kalau subhanallah itu yang kita anggap agak buruk, subhanallah, subhanallah. Nah, subhanallah, ucapan subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Artinya maha suci Allah. Tapi maksudnya adalah aku ridho kepada Allah. Raditu billah. Aku ridho kepada Allah. Jadi maksud daripada kita mengucapkan subhanallah adalah aku ridho kepada Allah. Memang artinya maha suci Allah, Pak. Tapi maksud kita ucapkan ini menunjukkan bahwa kita ridho kepada Allah. Melihat, mendengar yang buruk-buruk, merasakan yang buruk itu kita ridho, kita terima. Seperti kalimat alhamdulillah. Arti alhamdulillah apa Pak? Segala puji bagi Allah. Tapi maksudnya terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, bagaimana subhanallah berarti raditu billah, aku ridho kepada Allah? Subhanallah tadi kita ucapkan pada saat melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, yang buruk. Maka pada saat kita melihat yang buruk ini, jangan langsung dijudge itu buruk. Jangan langsung dianggap ini jelek semuanya. Belum tentu yang kita lihat buruk itu buruk 100%. Bisa jadi di balik yang kita anggap buruk itu ada kebaikan-kebaikannya, ada hikmah-hikmahnya. Karena huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dialah Allah yang melimpahkan kepada kalian nikmatnya, baik yang zahir, yang nampak, yang dilihat, maupun yang batinah. Nikmat yang tersembunyi, nikmat yang tidak gampang dilihat. Jadi kalau orang melihat hidup ini yang menyenangkan kan gampang Pak. Ya, istri cantik, rumah bagus, punya kendaraan, mobil, punya tanah, ya.
anak-anaknya berprestasi, ini nikmat yang gampang terlihat. Makanya di antara level-level bersyukur yang paling bawah itu bersyukur ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita sukai, yang kita senangi ya, dalam hidup ya. Dapat uang, dapat rezeki ya, dapat pangkat, kedudukan, jabatan, anak kita jadi juara, kita bisa beli ini itu yang kita sukai. Itu ketika kita ingat itu semua adalah kebaikan dari Allah, lalu kita bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat itu untuk makin dekat dengan Allah, nah itu level syukur yang masih dikatakan syukur yang masih bawah. Karena anak kecil juga seperti itu ya, pasti senang dapat permen, dapat es krim, dapat kesenangannya. Jadi syukur level kedua itu kita bahagia melakukan kebaikan. Ya diri ibu-ibu juga ada nih hadir. Pada saat kita berbuat baik, sesungguhnya itu berbuat baik kembali kepada diri kita. Wa idza sa'al bala, begitu juga pada saat kita berbuat jahat, berbuat maksiat, dosa, kembali kepada kita. Man amila sholihan fali nafsihi. Siapa yang beramal soleh, ujung-ujungnya untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat jahat, itu menyakiti dirinya sendiri, siap-siap nanti dikejar balasannya. Kalau nggak segera istighfar dan bertobat. Itu level yang kedua, Pak. Jadi kalau kita bahagia ketika melakukan kebaikan, tandanya kita udah bersyukur, Pak. Jadi tandanya kita ikhlas kalau kita sudah melakukan kebaikan dengan happy, Pak. Makanya ulama-ulama dulu membentengi dirinya dari godaan syaitan dengan menjaga kebahagiaan. Jadi menjaga diri selalu bahagia itu adalah cara untuk kita meminimalisir godaan syaitan. Persiapan sate padang. Ingin orang-orang Islam itu jadi sedih hidupnya. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya segala bisikan-bisikan, gosip-gosip itu dari setan semua. Liyahzunal ladzina amanu, agar menjadi sedih hati orang beriman. Jadi setan mencoba membuat hati orang beriman itu sedih. Takut jangan kalian sedih. Wa absyiru, dan bergembira kalian. Dalam ayat yang lain disebutkan ciri-ciri wali itu, ciri wali Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka bersedih. Jadi bapak-bapak, itu tandanya jadi wali kalau sudah mulai berkurang cemasnya, takutnya menghadapi masa depan dan mengingat masa lalu, itu tidak terlalu bersedih lagi, kurang sedihnya, itu bakat jadi wali Allah. Saya lihat di sini insya Allah banyak wali yang hadir dulu ya, nanti lama-lama wali nikah. Gak tahu jadi wali Allah kayaknya. Mudah-mudahan ya ada yang jadi wali Allah. Amin atau Pak? Nah, kalau kembali. Nah, syukur level berikutnya adalah kita belajar bersyukur dengan kebahagiaan orang lain. Nah, ini gak mudah Pak. Bersyukur dengan kebahagiaan orang lain gak mudah. Karena yang sering muncul godaan iri, dengki, melihat orang lain diberikan materi, kelebihan lebih banyak, itu yang muncul kedengkian. Ya, jangankan kita Pak. Habil Qabil itu. Kenapa Qabil sampai membunuh saudaranya Habil? Itu masih saudara. Dibunuh Habil oleh Qabil. Ya, gara-gara iri. Habil maaf yang ganteng enggak ya, masuk ke dalam iya. Habil ini kan disebutkan lebih ganteng, lebih tampan Qabil daripada Habil ini. Habil pendek, maaf mesek, hitam lagi hidup. Tahu-tahu nikah dengan Iklimah. Ya, saudara beda kelahiran yang lebih cantik, yang putih, yang bersih, pokoknya cantik ya. Sementara Qabil yang ganteng nikah dengan Labunda yang pas-pasan lagi. Sehingga muncullah kedengkian. Qabil tidak terima, dia bunuh saudaranya. Yang baik itu Habil atau Qabil Pak? Yang baik Habil. Yang jahat Qabil. Bapak lebih cinta Habil atau Qabil? Lebih cinta? Sayangnya Habil yang baik, yang kita cintai itu dibunuh, tidak sempat nikah, tidak sempat punya anak. Yang menikah dan punya anak keturunan adalah Qabil. Dan anak-anaknya Qabil lagi ngaji di Masjid Al-Muhajirin. Termasuk yang ngomong ya, keturunan Qabil semua ini. Makanya kita punya sifat-sifat iri dengki gitu ya. Ada godaan-godaan iri dengki itu muncul Pak. Bangsa Arab dengan Israel itu kan saudara Pak. Sama-sama keturunan Ibrahim. Ya. Bangsa Arab itu dari Bani Ismail, keturunan Ismail. Bangsa Israel itu Bani Israel, keturunan Israel. Israel itu julukan Nabi Yakub.
Yakub punya anak Ishak nanti ya, yang Ibrahim punya anak Ishak punya anak Yakub lah yang disebut Bani Israel karena melahirkan 12 suku Bani Israel. Terus sampai hari ini padahal masih keturunan Ibrahim. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, jadi bahagia level yang tidak murah ini adalah bahagia ketika melihat kebahagiaan orang lain. Caranya gimana? Lihatlah orang itu saudara kita, lihatlah dia bagian dari masih jamaah kita ya, sehingga kita ikut bahagia dengan kebahagiaan. Dan siapa yang bahagia dengan kebahagiaan orang lain, satu saat Allah akan memberikan nikmat yang mirip dengan yang Allah berikan atau titipkan pada orang itu. Ya, jadi bapak-bapak yang lihat ada temannya beli mobil baru, itu pegang-pegang mobilnya mantap ya, masya Allah ya. Kalau beli emas semua dong nyaman ya. Mudah-mudahan ini bisa dibawa terus S3 ya, setiap sampai subuh ya. Pokok dimati, mudah-mudahan satu saat kembali, amin. Tapi kalau yang muncul kedengkian, siapa yang iri dengan kebaikan orang lain kemudian muncul dengkinya, maka Allah akan jauhkan dari keberkahan nikmat. Karena penderitaan adalah bab penting dalam kehidupan yang jarang dibaca orang. Penderitaan itu penting, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca Barzanji, Pak, di bab Isra itu ya, summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa lihabihil qudsiyah. Itu di Al-Barzanji ya. Kemudian setelah melewati penderitaan demi penderitaan, Nabi itu, Pak. Bagaimana ketika lahir beliau nggak ada bapaknya, Pak. Udah nggak punya bapak. Baru lahir berapa hari dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, berpisah dengan ibunya 4 tahun. Dikembalikan setelah 4 tahun, baru 2 tahun bersama ibunya, sang ibu Aminah wafat. Umur 6 tahun sudah yatim. Diasuh oleh kakek yang sayang, Abdul Muttalib. Baru 2 tahun dapat kasih sayang kakeknya wafat. Akhirnya diasuh oleh pamannya yang miskin, Abu siapa? Pilih Abu Jahal atau Abu Janda? Abu Thalib ya. Muhammad, kamu tinggal sama paman ya, sama saudaramu, makan seadanya yang ada ya Muhammad ya. Maka Muhammad kecil, belum jadi nabi waktu itu, seperti anak-anak biasa. Beliau juga pengen main ya, pengen jajan, pengen uang, tapi nggak punya uang, pamannya nggak punya duit. Maka beliau menggembala domba, kambing milik orang-orang kaya. Supaya apa? Supaya bisa kembali lato-lato ya. Anak-anak lain pada main ya. Beliau masak, bikin main juga kan, bikin layang-layang, macam-macam lah. Namanya anak kecil pada masa itu ya. Bayangkan kalau bapak punya anak dititip di pamannya, terus sama pamannya disuruh ngangon sapi, banyak ngangon kambing, bapak itu anak ditarik lagi nggak pulang. Waduh, ya anak saya mau jadi penggembala gitu. Itu Nabi ngalamin, Pak, di masa kecilnya. Nanti nikah dengan Khadijah, Pak. Nikah dengan Khadijah punya anak 6 dari Khadijah, 1 dari Maryam Al-Qibtiyah Ibrahim, 7 anak Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. 6 putra-putri Nabi wafat di hadapan beliau sendiri. 6 anak lupa meninggal di depan beliau. 1 yang masih hidup, Fatimah Az-Zahra yang wafat 6 bulan setelah Nabi wafat. Nah, Isra Mi'raj itu latar belakangnya kan ini, Pak, penderitaan Nabi. Puncaknya adalah ketika tahun duka cita, istri beliau Siti Khadijah wafat ya, yang selama ini mendukung dakwahnya, lahir lagi. Paman beliau Abu Thalib yang menjaga beliau, melindungi beliau wafat. Terakhir beliau ke Taif untuk mengajak berdakwah ke Taif. Bukannya disambut di Taif, disambit, Pak. Sehingga jubah beliau yang putih menjadi ya bercak-bercak hitam darah ya. Kaki-kaki beliau juga berdarah karena dikejar-kejar anak-anak. Wah, dia orang gila kan, Pak, di Taif. Sehingga Nabi berhenti di bawah sebatang kurma dan beliau di situ bermunajat kepada Allah. Ya Rabb, ilaman takilni, ya Tuhan, kepada siapa kau serahkan diri ini? Ila qaribin balagtahu amri, apakah kau akan biarkan diri ini dikuasai orang-orang dekat yang menguasai urusanku? Maksudnya orang Quraisy. Ya Rabb, orang Quraisy dekat dengan aku, tapi mereka mengusir aku, ingin membunuhku. Am ila ba'idin yatahajjabuni, atau kau biarkan aku bertemu dengan orang Jami, orang Taif yang mereka justru melempariku ya. Jadi Nabi itu bukan ngeluh, Pak, tapi Nabi bermunajat kepada Allah, ya Allah. Orang dekat membuat
jauh melempari hamba ya Rabb. Kepada siapa lagi hamba ini ya Rabb? Kau mau serahkan. Maka ucapan Nabi, doa yang luar biasa di akhirnya Nabi ucapkan, ilam takun alayya godok fala ubadi. Ilam takun alayya godok, yang penting kau tidak marah kepadaku ya Rabb, fala ubadi, I don't care. Luar biasa ya. Yang penting ya Rabb, kau tidak murka kepadaku, fala ubadi. Enggak tak repot. Kalau bahasa apa? Bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Jermannya sabodo teuing. Tadi Pak Ketua luar biasa. Ada pantun Padang, pantun Sunda ya. Pantun Jawa. Jadi yang penting ya Rabb, kau tidak marah padaku, enggak peduli ya. Mereka mau menghina aku, melempar aku, mencaci maksudnya, enggak peduli. Pala ubad. Itu ucapan Nabi luar biasa. Jadi udah gak ada urusan. Yang penting kalau kau satu jangan marah kepada apa ya. Inilah sebabnya nanti Nabi itu diperjalankan Isra dan Mi'raj sebagai penghiburan di antara. Meskipun nanti ujungnya diberikan senjata untuk menghadapi kehidupan beliau, sholat. Nah, makanya sholat itu wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah, mengingat nikmat Allah, mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Sehingga kita ini berbesar hati menghadapi apapun dalam kehidupan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, jadi Nabi itu sudah berubah menjadi contoh bagi kita, Pak. Bagaimana melihat penderitaan bukan lagi sebagai bahaya, tapi sebagai cahaya. Bagaimana melihat kesedihan-kesedihan itu bukan sebagai hal yang membuat kita terpuruk dalam kehidupan, tapi yang membuat terbang makin dekat dengan Allah. Makanya Isra Mi'raj, Isra itu artinya kan berjalan, perjalanan. Jalan itu berarti maju. Mi'raj naik, terbang, meningkat berarti. Jika Isra Mi'raj berarti kita harus maju dan meningkat. Batin kita, rohani kita, keimanan kita, amal soleh kita harus selalu ada kemajuan dan peningkatan. Nah, gimana caranya? Di antaranya dengan belajar kita melihat bahwa kepedihan, kesedihan, kepahitan, masalah kita itu bukanlah sesuatu yang buruk-buruk amat. Dia juga bisa jadi tangga-tangga peningkatan batin kita. Nah, ini apa yang membuat kita itu bisa melihat bahwa nah, makanya kalau orang sudah belajar melihat bahwa masalah itu tidak buruk-buruk amat, subhanallah, dia mengucapkan mahasiswa husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Gimana caranya supaya baik sangka kepada Allah? Belajar melihat hikmah berkah pelajaran di balik semua masalah-masalah. Di balik semua masalah pasti ada berkahnya. Ada ibu-ibu yang cerita, Pak Ustaz, saya suami pemarah Pak Ustaz. Kalau udah marah kadang-kadang piring gelas batik. Gimana Pak Ustaz? Saya bilang syukur Bu, masih punya suami ya. Meskipun suaminya pemarah, alhamdulillah masih banting piring, banting gelas, belum banting ibu. So, bagaimana Bu? Ibu yang dibanting atau piring Bu? Nah, ya kan? Bapak-bapak. Nah, untuk ibu-ibu lagi ya, ibu-ibu nih ciri masih untung juga kan? Ibu-ibu yang punya tai lalat di wajahnya itu cara ibu, ciri ibu-ibu hoki ya. Halo, ibu-ibu yang hoki ada tai lalat di wajahnya. Bapak-bapak juga iya sama ya. Kenapa hoki? Untung tai lalat, coba tai kebo. Bayangin. Ya, alhamdulillah. Jadi kita belajar selalu bersyukur, Pak. Melihat hal-hal dalam hidup ini yang tidak cocok dengan kita. Kegagalan kan mengajarkan kita, Pak, untuk tidak sombong, tidak rendah hati. Karena sukses itu yang ada godaan sombongnya, godaan tinggi hatinya, merasa paling hebat dalam hidup. Kegagalan itu melatih kita jadi rendah hati, Pak. Jarang orang yang gagal itu sombong, Pak. Pak, kemarin saya nyalek, Pak, habis 2 miliar, Pak. Mantap. Sebelumnya saya nyalon bupati, habis 5 miliar, kan gagal lagi saya. Mantap kan Pak? Ada yang gitu kan? Gak ada. Yang ada orang jadi rendah hati. Termasuk miskin Pak. Laki-laki yang miskin, maka dia akan belajar menjadi suami yang setia walau terpaksa ya. Lumayan Pak ya. Meskipun terpaksa tapi setia. Karena kalau laki-laki, ibu perlu diketahui sifatnya laki-laki. Kalau duitnya banyak dikit, ya nambah dikit, pingin duit poligon ya. Kayak